teman-teman semua, apa kabar kalian? Tetap jaga kesehatan, semoga kita tetap baik-baik saja. Nama saya Febrianti Sapa dengan NIM 19061102181, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi Manado. Seperti biasanya, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu Manajemen Operasional dengan dosen pengampu Dr. Magdalena Wulur SEMM dengan kakak mentor yaitu Stinky Reagen Mangare. Jadi teman-teman, kali ini kita akan membahas 3 pembahasan, yaitu yang pertama ada pembahasan tentang revolusi industri 4.0. Terus yang kedua ada berbicara tentang COVID-19. Terus yang ketiga kita akan membahas tentang manajemen operasional. Nah, namun sebelum itu, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel saya. Kita bahas pertama yaitu revolusi industri 4.0. Nah, apa sih yang dimaksud dengan revolusi 4.0 itu? Jadi, yang dimaksud dengan revolusi industri 4.0 adalah adanya teknologi seperti teknologi buatan, kendaraan otonom, dan teknologi dapat mempengaruhi kehidupan. Lalu, apa saja tahapan revolusi industri sebelumnya? Nah, revolusi 1 dimulai pada abad 18, ditandai dengan penemuan mesin uap dan mesin manufaktur. Revolusi industri kedua pada abad ke-19 ditandai dengan adanya produksi massal, mesin listrik, dan standarisasi industri. Nah, kemudian untuk revolusi ketiga itu sendiri teman-teman, ditandai dengan adanya perkembangan teknologi dan komputer pada abad ke-20. Ini kita berada pada revolusi industri 4.0. Dengan adanya perkembangan teknologi dari revolusi industri pertama sampai saat ini revolusi 4, itu tentunya memberikan banyak pengaruh bagi kita. Nah, dengan hadirnya otomasi dan kecerdasan buatan ini di bidang industri tentunya memberikan pengaruh yang sangat besar, mulai dari peningkatan produktivitas tenaga kerja dan lain sebagainya. Ada banyak perusahaan yang telah menggunakan robot dan kecerdasan buatan dalam mempekerjakan mereka di lini produksinya. Nah, perusahaan-perusahaan besar itu diantaranya ada Amazon, Nestle, Suzuki, Adidas, DHL, dan masih banyak lagi perusahaan-perusahaan lainnya yang telah mempergunakan robot dan kecerdasan buatan dalam perusahaan mereka. Dalam revolusi 4 ini kita akan menghadapi banyak tantangan seperti pada bidang ekonomi. Nah, tantangan yang akan kita hadapi di bidang ekonomi ini seperti pengeluaran biaya yang tinggi untuk dapat mengimplementasikan teknologi yang ada dan dapat mengubah sistem atau model bisnis kita yang lama menjadi model yang lebih baik lagi. Mungkin dari kita ada yang sedikit cemas tentang revolusi industri ini karena kita akan berhadapan atau kita akan bersaing dengan robot atau kita akan bersaing juga dengan kecerdasan buatan. Nah, cara kita untuk menghadapi revolusi industri 4.0 ini yaitu kita harus bisa memiliki kemampuan yang tidak bisa dilakukan oleh mesin atau tidak bisa dilakukan oleh robot. Nah, apa yang bisa kita lakukan itu? Kita bisa melakukannya dengan cara seperti bisa memecahkan masalah dengan kreativitas kita sendiri. World Economic Forum merilis 10 skill yang mutlak dibutuhkan para pekerja dalam menghadapi perubahan pada tahun 2020. Nah, 10 skill itu antara lain adalah pemecahan masalah yang kompleks, kemudian yang kedua adalah berpikir kritis, kemudian yang ketiga ada kreativitas, keempat ada manajemen manusia, yang kelima adalah berkoordinasi dengan orang lain, yang keenam ada kecerdasan emosional, yang ketujuh ada penilaian dan pengambilan keputusan, yang kedelapan ada berorientasi dengan servis, kemudian yang kesembilan ada negosiasi, dan yang terakhir ada fleksibilitas dan fleksibilitas kognitif. Itu dia 10 skill yang kita dapat gunakan untuk menghadapi revolusi industri pada 4.0 ini. Kemudian profesi yang tetap bisa kita gunakan untuk menghadapi era revolusi 4 ini yaitu ada industri kreatif, kemudian IT, profesional, manajer, kemudian ada pelayanan dan kesehatan, kemudian ada pendidikan, kemudian ada
jasa konstruksi. Jadi itu dia sekilas pembahasan tentang revolusi industri 4.0 dari saya. COVID-19 ini sangat tidak asing lagi buat kita, karena sudah lama sekali kita menanti-nantikan adanya new normal di negara kita ini, dan sekarang pemerintah telah memperlakukan new normal itu. Mungkin sekitar 10 bulan corona ini melanda Indonesia, sehingga setiap kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan sehari-hari itu diadakan batasan-batasannya. Menurut teman-teman, coronavirus atau COVID-19 ini itu apa sih menurut kalian? Menurut saya, coronavirus itu merupakan suatu virus atau penyakit yang bisa menular pada manusia maupun pada hewan. Nah, COVID-19 ini dimulai dari wabah di Wuhan, Tiongkok sana, dan pada bulan Desember 2019 ini disebut COVID-19. Sebelum kita lanjut, saya akan bertanya kepada Opa Yempi, bagaimana pendapat Opa Yempi tentang COVID-19 ini? Bagaimana pendapat Opa tentang COVID-19 ini? COVID-19 ini memang lagi sekarang melanda dunia. Jadi dihimbau kepada masyarakat supaya disiplin, yaitu cuci tangan, pakai masker. Begitu kalau kita berjalan-jalan ke pusat kota, pulangnya harus buka pakaian, mandi, dan ganti pakaian, dan jaga jarak. Apa masih ada lagi tambahan dari Opa tentang COVID-19 ini? Di samping itu kita harus jaga kita punya imun supaya tetap kuat dan terhindar dari penyakit. Nah, itu dia pendapat Opa Yempi tentang coronavirus ini. Secara umum ada beberapa gejala yang menandakan bahwa seseorang itu terkena COVID-19 atau coronavirus. Nah, apa saja gejalanya? Gejalanya itu antara lain ada demam di atas 38 derajat Celcius, kemudian ada batuk, kemudian ada sakit tenggorokan, kemudian sakit kepala, dan masih banyak lagi gejala-gejala lainnya. Nah, intinya di sini kita itu harus tetap jaga kesehatan, tetap makan makanan yang sehat, dan tetap patuhi aturan pemerintah untuk jaga jarak. Gejolak ekonomi yang diakibatkan oleh COVID-19 ini menghantam Indonesia bagaikan sebuah perfect storm yang memberikan dampak sosial bagi perekonomian Indonesia maupun dampak kepada setiap orang. Nah, dampak-dampak itu antara lain adalah meluasnya PHK, kepada siapa dan siapa saja yang akan diberikan PHK itu. Karena akibat dari COVID-19 ini banyak perusahaan yang mengalami kerugian, dan tentunya perusahaan akan mengambil langkah untuk memberhentikan tenaga kerja sebagian. Yang berikutnya kontraksi PMI manufacturing. Nah, dan selanjutnya ada kinerja impor mengalami penurunan yang sangat drastis. Dan ada juga dampak inflasi bagi perekonomian. Pembahasan berikutnya yaitu manajemen operasional. Nah, teman-teman, pembahasan ini saya sudah pernah bahas di video sebelumnya ya, sekitaran 3 minggu yang lalu ya. Jadi pada saat ini kita akan ulang bahas tentang manajemen operasional itu. Nah, namun sebelum itu kita harus tahu kenapa kita harus mempelajari manajemen operasional. Jadi, kita mempelajari manajemen operasional itu agar kita dapat mengetahui berbagai hal yang berhubungan dengan manajemen operasional dan bagaimana cara memproduksi suatu barang atau jasa. Nah, dengan belajar manajemen operasional ini, teman-teman, kita bisa mengerti dengan benar tentang apa yang seharusnya manajer lakukan dalam suatu perusahaan.
Dan untuk pengertian manajemen operasional itu sendiri teman-teman, yaitu suatu bentuk pengelolaan yang menyeluruh dan optimal dalam penggunaan berbagai faktor produksi, mulai dari SDM, barang, mesin, peralatan, bahan baku, serta faktor produksi lainnya yang dapat dijadikan sebagai suatu barang atau jasa untuk dapat diperjualbelikan. Tujuan dari manajemen operasional itu ada 5, yaitu meningkatkan efisiensi, meningkatkan efektivitas, kemudian yang ketiga ada mengurai biaya, keempat ada peningkatan kualitas, dan yang kelima ada mengurangi waktu proses produksi. Manajemen operasional ini sangat penting bagi perusahaan, karena dengan adanya manajemen operasional, pencapaian tujuan perusahaan dapat terpenuhi seperti profit dan keberlangsungan hidup dari suatu usaha. Nah, hal ini dapat berhubungan dengan 3 macam unsur, yaitu ada input, kemudian yang kedua ada proses, dan yang ketiga ada output, serta berpengaruh besar terhadap keefektifan dan keefisienan suatu usaha. Dalam pandemi saat ini, bagaimana cara kita menciptakan produk atau jasa menggunakan teknologi yang ada. Jadi kita dapat melakukan the act of webinar. Dalam hal ini kita melakukan webinar untuk menyebarkan pemikiran digital dan dapat mendapatkan arahan kualitas. Ini berarti kita menciptakan produk atau jasa. Nah, kemudian yang kedua itu ada peningkatan penggunaan analisis data. Meskipun COVID-19 belum berakhir, kita bisa melakukan analitik data untuk menjadi proporsi nilai, apalagi saat ini pandemi. Orang menghabiskan waktu berjam-jam, bahkan seharian di media sosial. Dalam hal ini peluang kita yaitu kita dapat memisahkan produk mana yang memikat hati pelanggan untuk meningkatkan penjualan online. Terus yang ketiga konten. Jadi kita dapat membuat konten dengan mendistribusikan media sosial dan tidak boleh bersifat promosi karena dapat membunuh minat konsumen. Maka dari itu, usahakan konten yang kita buat itu berbasis pengetahuan dan kesabaran melalui cerita-cerita yang menarik yang kita ceritakan kepada orang-orang.